Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylvia Nadila Putri akan menjelaskan tentang fi'il muta'addi. Pengertian fi'il muta'addi. Fi'il muta'addi adalah kata kerja yang membutuhkan objek atau maf'ul bih untuk menjadi kalimat sempurna dan dapat dipahami. Atau dengan kata lain dapat dipahami juga sebagai fi'il yang tidak cukup dengan fa'ilnya saja, tetapi membutuhkan maf'ul bih untuk dapat dimengerti. Maf'ul bihnya boleh 1, 2, atau lebih. Contoh fi'il muta'addi. Contoh yang pertama yaitu Fataha Hasanul baba. Hasan telah membuka pintu. Fataha di sini sebagai fi'il, Hasan sebagai fa'il, al-baba sebagai maf'ul bih. Fatahanya di sini atau fi'ilnya di sini itu disebut fi'il muta'addi karena dia tidak cukup hanya dengan fa'ilnya saja atau hanya fataha Hasan. Hasan telah membuka. Maka akan timbul pertanyaan, apa yang dibuka oleh Hasan? Makanya dibutuhkan maf'ul bih yaitu al-baba agar dapat dimengerti sepenuhnya, yaitu fataha Hasanul baba. Hasan telah membuka pintu. Contoh kedua yaitu taftasilul mar'atul malabis. Perempuan itu mencuci pakaian. Taftasilu sebagai fi'il, al-mar'atu sebagai fa'il, al-malabis sebagai maf'ul bih. Taftasilunya di sini atau fi'ilnya di sini disebut dengan fi'il muta'addi karena dia tidak cukup hanya dengan fa'ilnya saja atau tidak bisa hanya taftasilu al-mar'atu. Perempuan itu mencuci. Maka akan timbul pertanyaan, apa yang dicuci oleh perempuan itu? Makanya dibutuhkan maf'ul bih agar dapat menjadi kalimat yang sempurna, yaitu al-malabis. Menjadi taftasilul mar'atul malabis. Perempuan itu mencuci pakaian. Pembagian fi'il muta'addi. Fi'il muta'addi dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, fi'il muta'addi dengan 1 maf'ul. Contohnya yaitu duribat Zaid. Aku memukul Zaid. Duribat di sini sebagai fi'il dan Zaid sebagai maf'ulnya. 1 maf'ul saja yaitu Zaid itu sudah cukup agar kalimat tersebut dapat dimengerti, yaitu duribat Zaid. Aku memukul Zaid. Tidak perlu maf'ul tambahan atau maf'ul yang lain agar bisa dimengerti karena 1 maf'ul saja sudah dapat dimengerti. Atau contoh yang lain yaitu jalasa Muhammadun. Muhammad telah duduk. Jalasa sebagai fi'il dan Muhammad sebagai maf'ulnya. 1 maf'ul saja yaitu Muhammad sudah cukup agar kalimat tersebut bisa dimengerti, yaitu Muhammad telah duduk. Yang kedua yaitu fi'il muta'addi dengan 2 maf'ul, yaitu fi'il muta'addi yang membutuhkan 2 maf'ul atau objek untuk melengkapi kalimat secara sempurna. Dibagi lagi contohnya yaitu zonantu ar-rujulu naiman. Aku menyangka lelaki itu tidur. Zonantu di sini sebagai fi'il, ar-rujulu dan naiman itu sebagai maf'ulnya. Terdapat 2 maf'ul karena jika hanya 1 maf'ul yaitu zonantu ar-rujulu, aku menyangka lelaki itu, akan timbul pertanyaan, kenapa lelaki itu? Makanya dibutuhkan maf'ul bih yang kedua yaitu naiman. Zonantu ar-rujulu naiman. Aku menyangka lelaki itu tidur. Dibagi lagi menjadi 2, yaitu yang pertama, fi'il muta'addi yang maf'ul asalnya bukan termasuk mubtada dan khobar. Contohnya yaitu u'tiyat Zaid dirham. Aku memberi Zaid sebuah dirham. U'tiyat di sini sebagai fi'il, Zaid dirham sebagai maf'ulnya. Nah, jika u'tiyat di sini dibuang, maka Zaid dan dirham maf'ulnya ini tidak termasuk mubtada dan khobar. Sedangkan yang kedua, fi'il muta'addi yang maf'ul asalnya merupakan mubtada dan khobar. Contohnya yaitu azanna Khalid masafir. Aku menyangka Khalid adalah seorang musafir. Jika azannanya dibuang, maka Khalid masafir itu
menjadi mubtada dan khobar, yaitu Khalid adalah seorang musafir. Atau contoh yang lain yaitu Ra'aitul lisahariban. Aku melihat pencuri itu melarikan diri. Jika ra'aitu dibuang, maka al-lisahariban itu menjadi mubtada dan khobar, yaitu pencuri itu melarikan diri. Yang ketiga yaitu fi'il muta'addi dengan 3 maf'ul. Contohnya yaitu a'lamatu Muhammadul khabara sahihan. Aku memberitahu Muhammad bahwa kabar itu adalah benar. A'lamatu di sini sebagai fi'ilnya, Muhammad al-khabaru sahihan di sana sebagai maf'ulnya. Nah, jika salah satu maf'ul di sini dibuang, misalnya a'lamatu Muhammadul al-khabar, aku memberitahu Muhammad bahwa kabar itu, akan timbul pertanyaan, kenapa, ada apa dengan kabar itu? Makanya dibutuhkan maf'ul yang ketiga agar dapat dimengerti, yaitu a'lamatu Muhammadul khabara sahihan. Aku memberitahu Muhammad bahwa kabar itu adalah benar. Contoh yang kedua yaitu haddatsana Muhammadu ayyaka haqqaqo. Menceritakan Muhammad kepadamu akan kebenaran. Haddatsana sebagai fiilnya dan Muhammadu ayyaka haqqaqo sebagai maf'ulnya. Jika salah satu maf'ulnya dibuang, haddatsana Muhammad ayyaka, menceritakan Muhammad kepadamu, maka akan timbul pertanyaan, apa yang diceritakan Muhammad? Makanya dibutuhkan maf'ul yang ketiga yaitu haqqaqo agar dapat menjadi kalimat yang sempurna, yaitu haddatsana Muhammadu ayyaka haqqaqo, menceritakan Muhammad kepadamu akan kebenaran. Itulah tadi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.